Selamat datang di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya kembali menceritakan sebuah film inspiratif yang bertema balap mobil. Namun bukan balapan di sirkuit seperti biasanya, tetapi balapan underground, atau sering disebut juga dengan balapan jalanan. Salah satu yang terkenal adalah high stakes, karena jalur yang dipilih paling sulit, yaitu membelah satu negara bersama kerumunan mobil warga biasa. Banyak pembalap dari berbagai negara mengikutinya, tentu karena hadiah bagi juaranya sangat besar. Di suatu kota, terdapat sebuah bengkel kecil khusus modifikasi mobil. Pemiliknya bernama Andrei, dan memiliki adik bernama Petru yang selalu merekam seluruh kegiatannya. Tidak hanya dalam hal mekanik, ternyata Andrei sangat hebat dalam melakukan drift, yang selalu mengejutkan konsumennya. Oleh karena itu bengkelnya bisa terus berjalan, walaupun pengunjungnya tidak sebanyak bengkel besar lainnya. Rencananya Petru ingin mempromosikan bengkel ini di media sosial, dengan menunjukkan kemampuan balapan kakaknya. Tetapi Andrei selalu menolak, bahkan memarahi adiknya itu jika diam-diam merekamnya. Sebenarnya Petru sangat pintar, bahkan lebih pintar daripada mekanik lainnya di sana yang bernama David. Sebagai bos, tentu saja Andrei selalu menengahi mereka agar tidak bertengkar. Dahulu ketika zaman sekolah, Andrei memiliki seorang teman wanita bernama Cleo yang pandai bernyanyi. Bahkan saat ini lagunya sering diputar di mana-mana. Namanya mulai naik karena selalu dipromosikan Mario, seorang influencer dan juga pacarnya saat ini. Sebenarnya Cleo merasa tidak cocok, tetapi demi karirnya, dia terus bertahan bersamanya. Kembali ke tempat Andrei, saat ini dia menemui calon kliennya yang ingin memodifikasi mobil. Orang itu menginginkan kekuatan mobil ini bisa naik 2 kali lipat, yang langsung disanggupi Andrei. Bahkan dia sudah merencanakan seluruh detailnya, yang membuat orang itu setuju dengannya. Mobil itu langsung dibawa ke bengkelnya, di mana David bertugas memeriksanya lebih dulu. Di sana juga ada Petru, yang diam-diam masih mengedit video sebelumnya. Agar tidak dibocorkan pada kakaknya, Petru membuat kesepakatan dengan David. Dia bisa memberitahukan masalah dari mobil yang barusan datang, dan juga kelemahan dari desain yang dibuat kakaknya. Dengan begitu David bisa mendapatkan pujian, tanpa berpikir terlalu keras. Caranya itu berhasil, bahkan Andrei tidak curiga padanya sedikit pun. Karena sekarang David sudah ada di pihaknya, Petru ingin meminta tolong padanya, untuk membawanya ke suatu tempat. Tidak jauh dari tempat itu, malam ini banyak orang berkumpul, untuk melakukan balapan jalanan. Orang yang paling terkenal di sana adalah Mario, yang ternyata juga pandai dalam balapan, berkat mobilnya yaitu Lamborghini Huracan yang sangat kuat. Ketika berbincang dengan penggemarnya di media sosial, tiba-tiba seseorang ingin masuk dengan obrolannya. Tanpa disangka orang itu adalah Petru, yang langsung menyindir kemampuan dari Mario yang tidak seberapa, dan hanya mengandalkan harta orang tuanya untuk membeli mobil yang sempurna. Mario sangat marah, tetapi dia harus terlihat tenang, karena banyak followers sedang melihatnya. Namun tanpa disangka, ternyata Petrus sudah ada di tempat ini, untuk memperpanjang masalahnya. Di waktu yang sama, Andrei akhirnya menyadari jika adiknya tidak ada di rumah. Dia langsung menebak, bahwa adiknya itu pasti pergi ke tempat berkumpulnya pembalap jalanan, yang ternyata benar. Melihat adiknya akan ribut dengan Mario, seketika dia marah. Keributan hampir terjadi, untungnya Cleo memisahkannya. Awalnya Andrei langsung ingin pergi, tetapi mendengar Mario menjelek-jelekan ayahnya yang meninggal kecelakaan, dia tidak terima. Perkelahian itu lagi-lagi tertunda, karena polisi sudah menemukan tempat ini. Mereka pun harus segera pergi, sebelum polisi berhasil menangkapnya. Andrei mengira, masalah ini selesai begitu saja. Tetapi tanpa disangka, Mario dengan mobilnya langsung menyusulnya. Tanpa berkata pun Andrei tahu, jika Mario ingin menantangnya balapan. Akhirnya dia menyanggupinya, dan mereka berdua langsung memacu mobilnya dengan kencang. Di jalan lurus itu, tentu saja tidak ada yang mau mengalah. Sialnya sebuah mobil pengangkut bahan bakar menghalangi jalan, sehingga Andrei dengan refleks mengarahkan mobilnya melewati tempat itu. Aksinya itu berhasil, bahkan membuat Mario tertinggal di belakangnya. Namun ini semua belum berakhir, karena tenaga dari mobil Mario jauh lebih besar darinya. Disinilah kendaraan sangat menentukan hasilnya, di mana Andrei tidak bisa berbuat apa-apa ketika ditinggalkan.
Tetapi esok harinya media sosial dibuat gempar oleh video aksi dari Andre yang tanpa sengaja direkam tempat pom bensin. Sebenarnya Andre tidak menyukai ketenaran seperti itu, dan memarahi adiknya yang ketahuan selalu merekamnya. Padahal tujuan dari Petru, agar kemampuan balapan dari kakaknya diakui oleh banyak orang. Andre sendiri sebenarnya memikirkan masa depan dari Petru, dan berharap agar adiknya itu diterima masuk universitas terbaik, tidak seperti nasib darinya yang seperti ini. Mereka berdua sama-sama memiliki tujuan yang baik, tetapi belum terlaksana. Kembali ke tempat Mario, saat ini kesabaran dari Cleo sudah habis. Dia pun ingin putus dan langsung pergi, karena sudah muak dengan kelakuan dari Mario, yang sampai berselisih dengan Andre. Namun Mario tidak mengejarnya, karena urusannya saat ini lebih penting, yaitu dia mendapatkan undangan mengikuti High Stakes, balapan underground terbaik di Eropa. Penyelenggaranya adalah Andy, dan dia juga menyebarkan undangannya pada seluruh pembalap terbaik. Di lain tempat, saat ini Andre sedang memodifikasi mobil kliennya. Tiba-tiba seseorang datang ke sana, yang merupakan teman ayahnya dahulu. Orang yang bernama Raul itu sudah melihat video balapannya di media sosial, dan memuji penampilannya. Dia menawarkan jika Andre berminat menjadi pembalap, dia bisa membantunya. Sebenarnya Andre tidak menyukainya, oleh karena itu dia tidak tertarik dengan ajakannya, terlebih tidak memiliki alasan yang kuat. Petru sudah hafal dengan sikapnya itu, yaitu lebih baik mengerjakan apa yang ada di depan matanya, daripada memimpikan sesuatu hal yang tidak pasti. Hari ini kliennya itu datang, untuk melihat hasil modifikasinya. Awalnya dia tidak puas, karena penampilan luarnya masih biasa saja. Disinilah saatnya Andre beraksi, yaitu membawanya untuk menguji mobil ini, tentu dengan melakukan drift. Orang itu langsung panik dan tidak menyangka, mobil miliknya ini sudah menjadi garang. Dia pun cukup puas, dan langsung membayarnya tanpa banyak komplain lagi. Hari berikutnya, tanpa sengaja Andre melihat adiknya menerima sebuah surat yang isinya bahwa dia diterima di universitas terbaik di negara ini. Di balik Andre yang ikut senang, saat ini dia juga harus mengumpulkan banyak uang untuk membiayai kuliahnya. Jalan tercepat adalah dia menemui Raul dan mengatakan bahwa dia bersedia menjadi pembalapnya. Setelah tahu alasannya yaitu membutuhkan banyak uang, Raul pun bersedia, dan dia akan menjadi mekaniknya dalam balapan-balapan selanjutnya. Jika terus menang, kemungkinan Andre diundang untuk mengikuti balapan High Stakes bisa terjadi, dan disanalah uang hadiahnya yang besar menjadi tujuannya. Kini Raul langsung memberinya pelatihan, tetapi bukan dengan mobil sungguhan, melainkan menggunakan simulator. Cara tersebut lebih cepat dan efektif, mengingat malamnya dia juga harus mengikuti balapan jalanan. Berbagai modifikasi juga diperlukan, demi meningkatkan kecepatan dari mobil BMW E46 miliknya. Petru juga memasang kamera tersembunyi, untuk menambah video yang bisa dijadikan konten di media sosial. Semua dilakukan agar namanya diketahui oleh banyak orang, dan menarik perhatian penyelenggara balapan High Stakes. Setelah beberapa balapan, saatnya Raul mengajarkan hal terakhir. Di jalan penuh tikungan ini, Andre harus melaju dengan cepat untuk meningkatkan kemampuannya. Dahulu rekor di tempat ini adalah milik ayah dari Andre, dan Raul berharap agar keturunannya ini bisa mengalahkannya. Setelah mendengar aba-aba yang diberikan, Andre langsung melaju dengan cepat. Dia sangat berkonsentrasi, dan tidak membuang waktunya sedikit pun. Dengan kemampuan drift miliknya, dia bisa memangkas waktu yang begitu besar, tanpa mengurangi kecepatannya. Andre mengerahkan segalanya, tanpa membuat kesalahan satupun. Setelah sampai di garis finish, Raul mengatakan jika waktu tempuhnya sudah mengalahkan catatan rekor ayahnya dahulu. Tes ini merupakan tes untuk mengukur kemampuan dari Andre, tetapi tidak dengan mobilnya. Di luar sana banyak sekali mobil yang lebih hebat, terutama bagi peserta yang mengikuti balapan High Stakes. Dirinya dipastikan akan kalah, jika kemampuan mobilnya masih seperti ini. Disinilah Raul memberikannya sebuah alat, yaitu sistem turbo supercharger terintegrasi, yang akan menggandakan tenaga dari mobilnya. Tanpa berpikir lama, mereka pun langsung memasangnya. Sekarang Raul bisa bersaing dengan mobil apapun, yang langsung dia lakukan malam ini juga. Lawannya adalah kenalan dari Mario,
yang tentu menginginkan Andrei kalah bagaimanapun caranya. Kedua mobil langsung melaju dengan cepat, di tengah jalanan malam yang sudah sepi. Andrei masih belum bisa menyalipnya, namun dia terus menempel ketat dan menunggu celah yang terbuka. Jarak yang pendek itu membuat semuanya waspada, karena keduanya memiliki peluang yang sama menjadi juaranya. Jalur balapannya melalui sebuah gedung parkiran, yang ternyata seseorang sudah menyiapkan kejutan untuk Andrei. Layar CCTV pun dibuat rusak, agar rencana itu tidak ketahuan. Tiba-tiba muncul mobil lain, yang berusaha untuk menabrak Andrei. Dan tidak hanya satu saja, tetapi muncul banyak mobil yang berusaha menghentikannya. Selain harus segera mengejar lawannya, sekarang Andrei harus terus menghindari banyak mobil itu yang ingin menabraknya. Untungnya dia yang gesit berhasil lolos, dan langsung mengejar lawannya yang sudah keluar dari tempat itu. Tidak memakan waktu lama dia berhasil mendekatinya, karena sudah tidak ada yang menghalangi. Dan di waktu yang tepat, dia bahkan membuat mobilnya sejajar, sehingga lawannya langsung panik. Andrei memanfaatkan setiap tikungan yang ada, untuk membuat mobilnya lebih unggul dari lawannya. Dia pun akhirnya menjadi juaranya, yang langsung disambut oleh banyak penonton. Balapan ini akhirnya menarik perhatian dari Andi, penyelenggara High Stakes, dan Andrei akhirnya mendapatkan undangan untuk mengikutinya. Kabar baik ini harus mereka rayakan, sehingga Raul mentraktirnya untuk pergi ke klub malam. Dan tanpa disangka, ternyata Cleo sedang mengisi acara di tempat tersebut. Andrei yang sebenarnya dari dulu menyimpan hati untuknya, menunggunya di luar sampai Cleo keluar dari sana. Ketika mengantarkannya pulang, Andrei memberitahu jika dia menuduh Mario menyuruh orang lain untuk mencelakainya ketika balapan. Mengira akan menanyainya langsung, ternyata Cleo mengatakan bahwa dia dan Mario sudah putus. Andrei tidak tahu masalah apa yang dialaminya, tetapi dengan ini, dia bisa menjadi lebih dekat dengan Cleo. Dunia seakan menjadi milik mereka berdua, namun karena itu, mereka tidak mewaspadai sekitarnya. Tiba-tiba sebuah mobil menabraknya, dan langsung kabur begitu saja. Andrei dan Cleo yang ada di dalam terluka, tetapi untungnya nyawa dari mereka berdua masih selamat. Namun mobil miliknya sudah hancur, padahal sebentar lagi dia akan mengikuti balapan yang sudah ditunggu-tunggu. Andrei sangat frustasi. Tujuannya selama ini menjadi hancur berantakan. Untungnya Raul mengatakan bahwa dia memiliki sebuah ide, agar Andrei tetap bisa balapan. Aturan dari balapan High Stakes mengatakan, mobil yang dipakai boleh diganti, asalkan tetap menggunakan mesin yang sama. Dan beruntungnya, mesin dari mobil milik Andrei masih utuh, dan Raul berencana untuk menaruhnya pada mobil lama miliknya. Tanpa pikir panjang Andrei dan lainnya langsung memindahkannya, kemudian mencobanya langsung di jalanan. Sementara mereka pergi, Petru memindahkan file rekaman ketika mobil lamanya kecelakaan. Dia tidak memberitahu Andrei, agar besoknya bisa fokus pada ajang balapan High Stakes yang sudah dimulai. Karena sangat terkenal, acara itu juga dihadiri oleh banyak orang. Pada balapan ini, juaranya akan mendapatkan uang $1 juta, ditambah mobil dari semua pesertanya. Taruhan gila ini menjadi daya tariknya, yaitu pulang dengan tangan kosong atau membawa semuanya. 10 pembalap terpilih sudah ada di sana, dan siap untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Selain Andrei dan Mario, banyak juga pembalap dari negara lain yang tentu kemampuannya di atas rata-rata. Drone sudah diterbangkan, dan akan memandu arah jalan dari balapannya. Semua langsung bersiap di dalam mobilnya, untuk menunggu aba-abanya. Dan ketika dimulai, semua pembalap dengan cepat memacu mobilnya, kecuali Andrei yang mesinnya malah mati. Dia terus berusaha menyalakannya, sebelum tertinggal cukup jauh. Walaupun ada di urutan paling akhir, tentu Andrei tidak akan menyerah. Sekarang semua mobil sudah ada di jalan umum, dan mereka saling mengejar satu sama lain. Mario yang berada di urutan tengah, mencoba untuk mendahului beberapa pembalap. Sedangkan Andrei, dia masih berusaha mengejar mereka semua dari belakang. Tanpa diduga polisi mengetahui info balapan ini, dan menghadang jalannya. Ketiga pembalap terdepan langsung berhenti, sedangkan Mario dan lainnya memiliki kesempatan untuk berbalik dan melarikan diri. Dari ketiga itu, hanya satu yang nekat pergi, sehingga dua lainnya dinyatakan gugur dari balapan. Andrei yang di belakang melihat arah drone-nya berbalik, dan seketika mengikuti pembalap lain yang mengejarnya. Tidak ada yang menyangka, kesialan yang dialaminya berubah menjadi keberuntungan.
Ada juga pembalap yang mengalami kecelakaan, sehingga posisinya otomatis naik. Di rombongan itu, Mario akhirnya bisa memimpin, sedangkan Andre masih ada di bagian belakang. Namun jarak antar pembalapnya sangat dekat, sehingga semuanya memiliki kesempatan untuk saling merebut posisi. Dengan jalanan yang masih ramai, tidak ada satupun yang menurunkan kecepatannya. Mereka harus tetap waspada pada polisi, yang tiba-tiba muncul untuk memblokir jalannya. Satu pembalap lagi-lagi tumbang, sehingga tinggal menyisakan 6 peserta. Mereka semua terus dikejar, bahkan 2 lagi terhenti karena spike trap yang dipasang polisi. Keempat sisanya berhasil meninggalkan polisi di belakang, dan saatnya salah satunya mengeluarkan nos untuk mencuri posisi pertama. Sialnya ada perbaikan jalan, yang malah membuat 2 mobil terhenti di sana. Sekarang pembalap yang tersisa hanyalah Mario dan Andre, 2 musuh bebuyutan yang ditakdirkan untuk saling melawan sampai akhir. Andre sudah ada tepat di belakangnya, dan tidak akan membiarkan musuhnya itu lolos. Semua penghalang bahkan bisa dia terabas, yang membuat Mario semakin khawatir dengan posisinya. Di tikungan, Andre mengeluarkan teknik drift andalannya, untuk memangkas jarak sehingga semakin dekat. Dia yang terus membuntutinya dari belakang, akhirnya melihat celah untuk bisa sejajar dengan musuhnya. Mobilnya ini tidak seperti sebelumnya, dan tidak akan kalah di trek lurus untuk kedua kalinya. Mereka berdua memaksimalkan kecepatan mobilnya, karena tidak ada yang mau mengalah. Sekarang mereka sudah mendekati garis finish, dan di bagian terakhir ini, akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Kedua mobil masih sejajar, dengan kecepatan yang sama. Mario berniat untuk menghalangi Andre, tetapi niatnya itu sudah ditebak, sehingga Andre bisa menghindar dan menjadi juaranya. Sekarang tidak ada yang bisa membantah, jika Andre adalah pembalap terbaik di ajang balapan ini. Tujuannya akhirnya tercapai, tidak hanya menjadi juara, tetapi mendapatkan seluruh hadiahnya. Namun dia tidak menyadari, jika selama ini mereka semua sudah ditipu oleh Raul. Seluruh hadiahnya diberikan bukan pada pembalapnya, tetapi pemilik mobil pemenang, di mana mobil yang dipakai Andre adalah milik Raul sendiri. Semua ini sudah dia rencanakan, termasuk orang yang ingin mencelakai Andre ketika balapan dahulu, ternyata adalah orang suruhannya. Rekaman kecelakaan dari Andre sebelumnya juga baru nampak jelas, jika Raul adalah orang yang menabraknya. Di sini Mario yang sudah mengakui kemampuan dari Andre, tanpa disangka ikut membelanya. Raul langsung mengeluarkan pistol untuk membungkamnya, yang untungnya Andre bisa menyelamatkannya. Peluru itu hanya mengenai tangannya, tetapi kesempatan itu bisa dimanfaatkan Raul untuk kabur. Melihat ada satu kunci kendaraan yang tidak terbawa, tentu mereka berdua akan mengejarnya. Dengan cepat mereka bisa menemukannya, dan berusaha untuk menghentikannya. Andre mencoba mencari cara, untuk membuatnya berhenti. Akhirnya Raul tidak bisa lari lagi, karena Andre sudah menghadangnya dari depan. Mereka berdua berniat untuk saling menabrakkan diri, yang tentu Raul panik dan membuat mobilnya terguling. Musuhnya yang tumbang itu langsung pingsan, sehingga hadiahnya diambil kembali oleh juara yang sebenarnya. Dan untuk Mario yang membantunya, sekarang mereka berdua sudah tidak bermusuhan, bahkan Andre mengembalikan mobil taruhannya. Mereka harus pergi sebelum ambulan datang, dan film pun berakhir sampai di sini. Kita tidak akan pernah tahu niat asli dari seseorang, sebelum kejadiannya benar-benar terjadi. Orang yang kita kira sebagai musuh ternyata bukan musuh, sebaliknya orang yang kita kira teman bisa jadi malah menusuk dari belakang. Inilah realita dari kehidupan, sehingga harus selalu waspada dalam menjalaninya. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.